Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Cermatika. Video kali ini masih membahas tentang peluang, dan yang mau kita bahas ada 4 subbab atau 4 poin. Yang pertama ada peluang suatu kejadian. Yang kedua ada komplement suatu kejadian. Yang ketiga ada kejadian yang saling lepas. Dan yang terakhir kejadian yang saling bebas. Oke, langsung saja ke poin yang pertama, yaitu peluang suatu kejadian. Untuk peluang suatu kejadian itu dinyatakan sebagai berikut ya. Jadi ada P dalam kurung A sama dengan N dalam kurung A dibagi N dalam kurung S. Nah, untuk yang P dalam kurung A itu artinya peluang kejadian A ya, dibacanya peluang kejadian A. Kemudian yang N dalam kurung A yaitu banyak anggota A dalam ruang sampel, dan yang N dalam kurung S yaitu banyak anggota ruang sampel. Nah, sebelum lebih lanjut, jadi peluang suatu kejadian itu nilainya berkisar antara 0 sampai 1 ya. Jadi untuk peluang suatu kejadian itu nggak mungkin lebih dari 1 dan nggak mungkin kurang dari 0, seperti itu. Nah, bisa ditulisnya seperti ini ya. Jadi untuk yang peluang A sama dengan 1 itu, dia itu adalah suatu kejadian yang pasti, ya kan? Karena kan paling besar nih kemungkinannya kan. Jadi suatu kejadian yang pasti. Nah, sedangkan kebalikannya kalau misalkan peluang A-nya, peluang kejadian A-nya itu sama dengan 0, berarti suatu kejadiannya itu mustahil gitu, mustahil terjadi. Nah, jadi makanya peluang kejadian itu batasnya dari 0 sampai 1. Jadi nanti kalau misalkan ketemu hasil peluang suatu kejadian itu selalu antara 0 sampai 1. Jadi kalau lebih dari itu atau kurang dari itu ya pasti salah gitu. Langsung ke contoh soalnya. Pada pelemparan sebuah dadu, tentukan peluang kejadian muncul yang A mata dadu 5 dan yang B mata dadu genap. Oke, kita bahas dulu yang A, yang mata dadu 5. Untuk yang A kita tuliskan dulu ya rumusnya seperti ini. Berarti kita harus tahu dulu dong N dalam kurung A-nya berapa atau banyak anggota A dalam ruang sampel. Nah, untuk yang N dalam kurung A ini yang ditanya apa? Yang ditanya kan mata dadu 5 kan. Karena di sini tadi soalnya pada pelemparan sebuah dadu, berarti kan dadunya cuma satu doang nih ya, sebuah dadu. Nah, di sebuah dadu itu yang mata dadunya angka 5 atau jumlahnya 5 itu ada berapa? Kan cuma satu dong, ya kan? Maka N dalam kurung A-nya ini adalah 1. Kemudian yang N dalam kurung S atau banyak anggota ruang sampel. Nah, untuk banyak anggota ruang sampel itu ya berarti sampelnya ada berapa? Si mata dadunya ini kalau di sebuah dadu ada berapa? Ada 6 kan? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya kan mata dadunya. Nah, berarti jumlahnya itu ada 6. Nah, makanya N dalam kurung S-nya itu sama dengan 6. Tinggal masuk deh ke rumus. Jadi peluang suatu kejadian A yaitu 1/6. Nah, 1/6 itu kan 0, sekian kan. Makanya tadi sesuai dengan nilai dari peluang kejadian itu sendiri antara 0 sampai 1. Seperti itu. Lanjut yang B yaitu mata dadu genap. Ditulis dulu rumusnya, anggap saja P dalam kurung B ya, peluang suatu kejadian B sama dengan N dalam kurung B per N dalam kurung S. Berarti kan kita harus tahu dulu dong banyak anggota B dalam ruang sampelnya berapa. Tadi dia mintanya mata dadu genap. Untuk di dadu itu kan yang genap itu cuma 2, 4, 6 kan. Makanya anggota si B ini cuma 2, 4, 6. Dan banyaknya anggota tersebut hanya 3 kan. Jadi N dalam kurung B-nya itu sama dengan 3. Kemudian yang N dalam kurung S ya, banyaknya ruang sampel itu sama kayak tadi yang A yaitu 6. Kenapa? Karena dia pelemparannya sebuah dadu, cuma satu dadu. Kalau misalkan nanti pelemparannya 2 buah dadu, berarti 6 dikali 6, seperti itu. Kayaknya pernah juga ya di SMP ada kayak gini. Kalau misalkan ada yang dilempar itu mata dadu sama uang logam,
Berarti kan mata dadu itu ada 6, uang logam itu kan ada angka sama gambar kan, berarti 2. Nah, berarti ruang sampelnya atau N dalam kurung S-nya itu 2 kali 6 gitu. Jadi tergantung yang dilempar apa dan jumlahnya berapa, itu tinggal dikali gitu. Karena ini sebuah dadu jadi cuma 6 gitu ya. Nanti kalau ada soal jangan bingung lagi. Kalau 2 dadu ya 6 kali 6, seperti itu. Balik lagi ke tadi, berarti N dalam kurung B-nya itu 3, terus N dalam kurung S-nya itu 6. Jadi hasilnya kalau diperkecil jadinya 1/2 ya. 1/2 itu 0,5. Berarti benar ya jawabannya karena syaratnya tadi harus 0 sampai 1 ya kan, antara 0 sampai 1. Seperti itu. Selanjutnya ada komplement suatu kejadian. Jadi untuk komplement itu sendiri artinya yang bukan ya. Pokoknya yang berlawanan deh, yang bukan selain anggota tersebut gitu. Nah, ini untuk rumusnya ya, saya jelaskan satu persatu. Untuk komplement itu sendiri simbolnya C. Makanya di situ P dalam kurung A pangkat C, yaitu peluang kejadian bukan A. Nah, ya kan, bukan A. Nah, kemudian yang P dalam kurung A itu sama seperti sebelumnya, yaitu peluang kejadian A. Nah, kenapa rumusnya ada satunya sih? Kenapa rumusnya dikurang juga sih? Balik lagi ke tadi, peluang kejadian itu batasnya hanya dari 0 sampai 1, ya kan? Nah, terus kenapa dikurang? Secara logika aja nih ya, misalnya kamu di dalam suatu kelas punya peluang untuk mendapatkan peringkat 1. Nah, peluangnya itu misalkan 0,4 ya kan. Peluang itu kan dari 0 sampai 1 kan. Misalnya peluangnya itu 0,4. Nah, berarti komplemennya itu berapa sih? Komplemennya itu ya berarti kebalikannya. Peluang kamu untuk tidak dapat peringkat 1 itu berapa besar peluangnya. Nah, berarti kan tinggal dikurang dong dari yang maksimalnya 1 itu, makanya rumusnya itu 1 dikurang peluang kejadian. Kalau dikaitkan sama yang tadi peringkat itu, berarti kan 1 dikurang 0,4 kan, jadinya 0,6. Nah, 0,4 ini peluang mendapatkan peringkat 1, kemudian yang 0,6 ini peluang tidak mendapatkan peringkat 1. Kurang lebih seperti itu ya secara logika nih. Langsung ke contoh soal supaya lebih nyambung lagi. Peluang bahwa Fani lulus ujian adalah 0,82. Nah, berarti 0,82 ini adalah P dalam kurung A ya, peluang kejadiannya. Kemudian yang ditanya tentukan peluang Fani tidak lulus ujian. Nah, berarti kan komplemennya dong, kan yang tidak, ya kan? Jadi rumusnya itu P dalam kurung Fani tidak lulus ujian atau A komplement itu sama dengan 1 dikurang P dalam kurung Fani lulus ujian atau peluang A-nya ya kan. Jadinya 1 dikurang 0,82, hasilnya 0,18. Jadi peluang Fani tidak lulus ujian itu 0,18. Seperti itu, oke? Misalnya, dari suatu kotak terdapat 6 bola hijau dan 4 bola merah. Nah, jika diambil 2 bola sekaligus, tentukan peluang yang muncul keduanya bukan bola merah, ya kan? Ada kata-kata bukan lagi nih. Berarti yang dicari komplemennya, ya kan? Berarti yang dicari itu si bola hijaunya kan? Karena kan dia bilang bukan bola merah, berarti yang dicari bola hijau. Tapi di sini kan diambil 2 bola sekaligus, ya kan? Kalau diambil 2 bola sekaligus otomatis secara acak dong. Nah, ini berkaitan sama video yang sebelumnya. Kalau secara acak dan tidak memperhatikan urutan, ingat nggak pakai rumusnya apa? Dia itu menggunakan kombinasi gitu. Nah, karena di sini yang ditanya bukan bola merah, berarti kan nantinya harusnya 1 dikurang bola merah dong. Nah, berarti kita harus mencari dulu nih bola merahnya berapa. Karena yang mau diambil 2 bola dan bola merahnya ada 4, berarti kombinasi 2 dari 4. Ya, kita hitung dulu nih kombinasinya berapa. Berarti kan 4 faktorial per 4 dikurang 2 faktorial, kemudian 2 faktorial.
Kalau lupa cara menghitungnya, coba cek lagi video sebelumnya. Ini langsung saja ya, saya tuliskan penjabaran dan hasilnya. Untuk yang kombinasi 2 dari 4 itu hasilnya 6. Nah, itu sudah tuh. Kemudian kita cari lagi untuk keseluruhannya. Diambil 2 bola, tapi dari keseluruhan bola yang ada. Yang bola yang ada kan 6 sama 4 kan, berarti 10. Berarti cari lagi kombinasinya. Berarti kombinasi 2 dari 10, yaitu 10 faktorial per 10 dikurang 2 faktorial, kemudian 2 faktorial. Langsung saja saya jabarkan dan hasilnya 45. Nah, kemudian ini diapain sih? Nah, kita cari dulu peluang kejadian A-nya. Kalau yang nomor 1 tadi kan contoh sebelumnya sudah ada di soal kan, peluang kejadiannya 0,82. Kalau di sini belum ada, pakailah rumus yang sebelumnya tadi yang peluang kejadian A, yaitu N dalam kurung A per N dalam kurung S. Nah, N dalam kurung A-nya itu tadi yang ngambil 2 bola dari bola merah, ya kan, yang kombinasi 2 dari 4, yaitu 6. Nah, untuk yang N dalam kurung S-nya itu berarti yang keseluruhannya yang kombinasi 2 dari 10, yaitu 45. Jadi peluang kejadiannya itu 6 per 45, ya kan? Udah ada nih peluang keduanya bola merah, tapi kan yang dicari komplemennya kan, yang bukan. Berarti tinggal ditulis deh rumusnya. P dalam kurung keduanya bukan bola merah sama dengan 1 dikurang P dalam kurung keduanya bola merah. Nah, jadi sama dengan 1 dikurang 6 per 45. Tinggal disamain deh penyebutnya, jadinya 45 per 45 dikurang 6 per 45. Jadinya 39 per 45. Sama-sama dibagi 3 deh, jadinya peluangnya 13 per 15. Seperti itu. Coba dipahami pelan-pelan ya. Pokoknya kalau yang bukan itu berarti komplement. Oke? Selanjutnya kejadian yang saling lepas. Nah, jadi sebenarnya kejadian yang paling lepas ini masuk ke subbab kejadian majemuk. Kalau kalian pernah belajar himpunan di SMP, berarti kalian tahu nih kalau untuk yang lepas itu dia biasanya anggota himpunannya itu tidak ada yang sama. Nah, kalau yang kejadian yang tidak saling lepas, berarti itu dia anggotanya ada yang sama. Nah, untuk bisa lebih paham lagi, langsung aja ke contoh soalnya ya. Sebuah dadu dilempar sekali. Nah, kalau udah ada kata-kata sebuah dadu, udah kebayang berarti ya anggota ruang sampelnya berapa, yaitu 6, ya kan, karena cuma satu buah dadu. Kemudian tentukan peluang muncul angka prima atau genap. Berarti kita cari satu-satu dulu nih, angka prima berapa, angka genap berapa gitu. Untuk dalam satu buah dadu, angka primanya itu ada 2, 3, dan 5, ya kan? Jadi untuk peluang kejadian A-nya itu adalah 3 per 6, ya kan? 3-nya itu dari banyaknya jumlah angka prima. 6-nya itu ya berarti ruang sampelnya, ya kan? Jadi peluang kejadian A-nya itu 1 per 2 kalau diperkecil, ya. Kemudian sekarang yang angka genap. Angka genap itu ada 2, 4, 6. Nah, berarti anggotanya juga ada 3 kan? Berarti sama nih, peluang yang B itu 3 per 6. Yaitu kalau diperkecil 1 per 2. Nah, kita lihat di sini kejadian saling lepas atau tidak saling lepas sih, dilihat anggotanya. Nah, anggotanya ini ada angka yang sama kan, yaitu angka 2. Nah, berarti kalau sama itu dia artinya kejadian tidak saling lepas karena ada yang sama. Nah, kalau ternyata kejadian tidak saling lepas seperti ini, kita juga harus tahu yang sama itu ada berapa angka. Jadi yang sama itu kan cuma angka 2 kan, cuma 1 berarti. Jadi kejadian tidak saling lepasnya itu 1 doang dari 6, ya kan? Semestanya kan 6 tadi yang N dalam kurung S. Berarti peluang kejadian tidak saling lepasnya itu 1 per 6. Nah, ini kepake juga nih. Nah, kemudian yang ditanya itu kan tadi tentukan peluang muncul angka prima atau genap.
Ingat di video sebelumnya, kalau ada kata atau itu artinya dijumlah, kalau ada kata dan itu artinya dikali. Berarti tadi peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B, kemudian dikurang peluang kejadian tidak saling lepas, ya. Kalau tidak saling lepas itu simbolnya irisan, ya, kayak huruf N gitu, melengkung ke bawah. Nah, seperti ini ya jadinya. Jadinya 1/2 ditambah 1/2 dikurang 1/6. Seperti itu. Itu kalau kejadian tidak saling lepas. Ujungnya itu harus dikurang. Gitu. Jadi hasilnya 5/6. Contoh yang kedua di sini saya mau ngasih kejadian yang saling lepas biar bisa bedain ya. Ke contoh soalnya dulu. 2 dadu dilempar bersama, tentukan peluang muncul mata dadu berjumlah 4 atau berjumlah 11, ya kan? Di sini 2 dadu dilempar bersama. Kalau 2 dadu berarti kan 6 sama 6. Jadinya ruang sampelnya itu adalah 36 dikali, ya. Jangan lupa nih. Nah, di sini saya kasih tabel aja. Yang atas dadu yang pertama, yang ke bawah itu dadu kedua. Di sini sudah ada angka-angkanya ya. Jadi kalau dadu pertama misalnya angka 1 ketemu angka 1 jadi 1,1. Kalau yang angka 2 ketemu angka 1 jadinya 2,1 dan seterusnya. Ini kemungkinan atau peluang yang terjadi gitu. Nah, karena di sini yang ditanya mata dadu berjumlah 4. Nah, berarti lihat nih yang berjumlah 4 berapa aja. Ternyata ada 1 dan 3, kemudian 2 dan 2, 3 dan 1, ya kan? Jadi ada 3 jumlahnya, jumlah anggota ruang sampelnya, ya kan? Nah, kemudian untuk yang berjumlah 11 ada berapa aja? 5 dan 6, 6 dan 5. Udah, ya kan? Gak ada lagi. Berarti anggotanya ada 2. Nah, dari sini kita lihat coba anggotanya. Ada yang sama nggak sih? Ternyata nggak ada kan? Kalau nggak ada, berarti artinya ini merupakan kejadian yang saling lepas. Nah, kalau kejadian yang saling lepas seperti ini, berarti tidak perlu dicari lagi. Tinggal dijumlah aja tuh tadi yang mata dadu berjumlah 4 sama berjumlah 11. Karena tadi kan ada kata atau kan? Jadi makanya dijumlah. Jadinya 3/36 ditambah 2/36. Hasilnya 5/36. Nah, dari sini bisa bedain kan kejadian yang tidak saling lepas itu biasanya ujungnya ada dikurangnya. Ya, dikurangi yang tidak saling lepas tersebut. Kalau kejadian yang saling lepas ya udah tinggal dihitung aja yang ditanyanya berapa. Seperti itu. Nah, yang terakhir adalah kejadian saling bebas. Nah, untuk kejadian saling bebas ini, dia biasanya tuh ditandai dengan kata dan di soalnya, ya. Misalnya seperti ini, 2 dadu dilempar bersama. Nah, udah kebayang nih 2 dadu, berarti sampelnya 36 ya. Jika A merupakan kejadian muncul angka 4 pada dadu pertama, dan B merupakan kejadian muncul angka 4 pada dadu kedua, apakah kejadian A dan B merupakan 2 kejadian saling bebas? Nah, berarti kita cek satu-satu nih dengan tabel yang tadi lagi ya, yang ini kita pergunakan, kita manfaatkan. Tadi yang pertama, jika A merupakan kejadian muncul angka 4 pada dadu pertama. Nih, kita lingkari semua ya, yang dadu pertamanya ada angka 4. Ada 4 dan 1, 4 dan 2, 4 dan 3, dan sampai 4 dan 6. Nah, di situ anggotanya berarti ada berapa? Ada 6 ya, jadi 6/36 sama dengan 1/6. Kemudian yang B merupakan kejadian muncul angka 4 pada dadu kedua. Berarti kebalikannya, 1 dan 4, 2 dan 4, 3 dan 4, 4 dan 4, 5 dan 4, dan 6 dan 4. Jadi peluang kejadian B-nya itu 6/36 atau sama dengan 1/6. Nah, karena yang ditanya apakah kejadian A dan B merupakan 2 kejadian saling bebas, sebenarnya hampir sama kayak yang sebelumnya. Di sini nggak ada yang sama kan angkanya. Makanya di sini saling bebas. Tapi karena tadi di soal pakai kata dan,
maka hasilnya tuh dikali. Jadinya 1/6 dikali 1/6. Jadi hasilnya 1/36. Seperti itu ya. Oke, kita review lagi dari awal. Tadi yang pertama peluang kejadian. Peluang kejadian rumusnya seperti ini ya. Ini dasar dari semuanya ya, harus tahu rumus ini. Kemudian yang kedua tadi komplement. Komplement suatu kejadian. Komplement itu yang bukan atau yang tidak ya. Kemudian poin yang ketiga yaitu kejadian yang saling lepas ya. Kalau yang saling lepas berarti dia nggak ada yang sama dan biasanya menggunakan kata atau, jadi dijumlah gitu. Kemudian yang terakhir kejadian saling bebas, sebenarnya hampir sama ya sama yang saling lepas. Nah, tapi di sini pakai kata dan biasanya. Jadi dikali gitu ya. Silakan dipahami kembali materinya. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di Cermatika selanjutnya. Wassalamualaikum.